الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita sempatkan sejenak untuk menata hati kita terlebih dahulu, menuntun rohnya kita dan qalbu kita agar senantiasa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan puja-puji syukur kita kepadanya atas semua rahmat dan nikmatnya, atas semua karunia dan pemberiannya, atas semua petunjuk dan hidayahnya serta maunah dan pertolongannya, sehingga pada siang Jumat hari ini kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Darut Taqwa yang suci dan mulia ini, dalam rangka mengantarkan diri kita semuanya takarrub pada Allah. Dalam rangka hari ini kita hadir di rumah Allah yang mulia ini adalah dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tidak lain mudah-mudahan segenap rangkaian amal ibadah kita siang hari ini, baik salat Jumat yang bakal kita persembahkan ke hadapan Allah nanti, infak dan sedekah kita dan serta seluruh amalan sunnah kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kesempatan yang sangat berharga ini benar-benar kita pergunakan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul waktu yang kita luangkan ini sepenuhnya adalah untuk menghadap Allah. Fokus dan konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan panggilan salat Jumat, adzan Jumat telah diserukan, diperdengarkan kepada kalian semuanya, perintah Allah sangat tegas mengatakan, "Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Bergegaslah kalian semuanya, bersegeralah kalian semuanya untuk fokus menghadap Allah, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadarul baik, dan lepaskan sejenak semua urusan jual belimu, seluruh urusan duniamu, tinggalkan sejenak agar benar-benar konsentrasi kalian menghadap Allah, betul-betul terfokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak terganggu dengan pikiran-pikiran bisnis, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang mengalahkan kepada kita durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Antarkan kita betul-betul netral, pikiran kita steril dari perbuatan-perbuatan duniawi, dari aktivitas duniawi, agar benar-benar perjalanan rohnya kita murni siang ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, kalau itu tercapai bagi kalian semuanya, itulah yang terindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul merupakan sesuatu yang terbaik, kata Allah. Khairul lakum, bagi kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya dapat berkonsentrasi penuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sejenak kita betul-betul melepaskan urusan duniawi kita dan pikiran kita. Jangan sampai terjadi diri kita sudah di masjid tapi pikiran kita masih berjalan kemana-mana, masih wisata, masih piknik, masih berjalan-jalan, kuliner dan macam-macam. Barangkali orangnya memang di masjid sudah berada di tempat sajadah masing-masing, tapi pikirannya lah yang kadang-kadang tidak di masjid. Kaum muslimin ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini betul-betul kita fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sisa umur yang Allah berikan pada kita, sisa usia, sisa kesempatan akhir hidup, perjalanan hidup ini marilah kita pergunakan sebaik-baiknya. Sisa umur kita yang Allah masih berikan pada kita ini dengan kita pergunakan untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kegiatan hidup ini adalah betul-betul perjalanan yang penuh perjuangan, penuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan sesuatu yang harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Perjalanan hidup tidak gratis, perjalanan hidup tidak sia-sia, tapi malah kita pergunakan sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa padanya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kalian, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali mati mendapat hidayah Allah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Sejenak marilah sama-sama merenungkan perjalanan hidup kita ini. Sebenarnya kita ini tidak kemana sih? Berapa lama Allah telah memberikan usia pada kita, memberikan umur pada kita, beri kesempatan hidup dalam kehidupan perjalanan ini. Ada yang sudah diberi kesempatan hidup 40 tahun lamanya, ada 50 tahun, ada 60, bahkan 70, mungkin sudah 90 tahun. Dari sekian tahun yang Allah berikan itu kita pergunakan untuk apa? Sebab itu semuanya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu saat, di saat kita diminta pertanggungjawaban, ketika kita pulang ke hadapan Allah, disitulah pertanggungjawaban perjalanan hidup ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Allah. Semua tindak tanduk kita, perbuatan kita bakal dicatat dan dipertimbangkan, dipersoalkan pada Allah, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Pada hari pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pulang ke hadapan Allah, semua perjalanan hidup ini, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dipertanggungjawabkan, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita introspeksi diri. Perjalanan hidup ini sebenarnya kita habiskan untuk apa? Kita hendak kemana sebenarnya? Kalau kita mau jujur menjawabnya, perjalanan hidup ini lebih banyak kita gunakan hanya untuk ngurusi duniawi. Kita siap berangkat pagi pulang petang kalau urusan duniawi. Kita siap berangkat kemanapun asalkan uang gaji yang ditanggungkan dan yang diberikan betul-betul menjanjikan buat kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, jangankan kita ini diperintah atau diajak oleh usaha, oleh kantor kita, oleh pekerjaan kita, oleh bos kita, jangankan hanya di tingkat lokal, bahkan berangkat ke luar negeri pun siap asalkan gajinya menjanjikan, penghasilannya betul-betul menjanjikan buat kita. Kita siap berangkat kemanapun. Tetapi apakah ada kita mengerjakan atau melaksanakan perintah Allah yang sudah pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang berangkat pagi pulang petang untuk urusan akhirat kita, untuk urusan kepentingan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasanya tidak pernah terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa tidak seimbangnya perjalanan hidup ini yang kita lakukan ini. Sementara kita sudah sukses di dunia, tapi sering gagal di akhirat. Mungkin kita sudah berhasil mengumpulkan harta benda kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Kita sudah berhasil mengumpulkan segala sesuatu tercapai dalam urusan duniawi kita, tapi barangkali urusan iman dan takwa kita gagal kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah akhir perjalanan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah terkenal dengan perintah salat 5 waktu, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita terjebak kepada urusan-urusan amaliyah sunnah, amaliyah fadailul a'mal. Ada yang sudah mengerjakan puasa pada bulan Rajab ini, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah dipertemukan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengerjakan atau mengadakan seremonial peringatan Isra dan Mi'raj besar-besaran, luar biasa, dana yang dikeluarkan luar biasa juga. Tetapi seringkali kita juga lalai bahwa diperintah salat 5 waktu itu adalah turun di bulan Rajab. Sebenarnya kita memperingati Isra dan Mi'raj itu adalah memperingati bagaimana mengaktualisasikan kembali bagaimana kita ibadah pada Allah dengan salat 5 waktu kita.
Sebab itulah yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yahasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Kelak yang bakal dipertanggungjawabkan pertama kali di hadapan Allah setelah dihisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang pertama kali dihisab adalah amal yang salat kita, 5 waktu kita. Itu yang bakal mengantarkan kita sukses dunia dan akhirat. Berhasil dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Karena itu jangan sampai terjadi sesibuk apapun kita, jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat, sempatkan sholat sempatkan, sesibuk apapun kita ngurusi duniawi. Dan selanjutnya sesulit apapun kita menghadapi duniawi, jangan sampai tergelincir akidah kita lantaran mengerjakan karena merebut kepentingan duniawi yang sesaat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, saya jalan zaman yusalluna wa la yusallun, akan terjadi kelak di akhir zaman manusia umatku itu adalah betul-betul sholat tetapi tidak sholat. Mengapa terjadi demikian? Yang sholat hanya fisiknya dan jasmaninya, yang sholat hanya jasmaninya, hanya gerakannya, tetapi hatinya tidak ikut sholat, tidak terkonsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya sholat kita yang kita lakukan seperti itu. Sementara anak rukuk sujud tapi hatinya keluar kemananya, pikirannya terbang kemana-mana, ngurusi duniawi, urusan bisnis, urusan duniawi yang ditinggalkan sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, seringkali terjadi orang itu sudah sholat 3 rakaat tapi lupa ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat, masih 2 apa masih 3 atau sudah 3. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa terjadi seperti itu? Lantaran manusia umatku di akhir zaman, kata Rasulullah, sangat sibuk dengan urusan duniawinya, sangat sibuk luar biasa ngurusi duniawi, sehingga tidak sempat sholat. Pikirannya terfokus pada urusan bisnisnya, urusan duniawinya, urusan ibadahnya terbengkalai, terlantar sholatnya. Walaupun mereka sudah ruku dan sujud, walaupun mereka sudah di dalam masjid, bisa terjadi orangnya ruku sujud tetapi hatinya dan pikirannya tidak ikut ruku dan sujud. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan amal yang sholat kita, betul-betul kita tingkatkan di bulan Rajab ini. Bukan hanya menghormati bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan di dalam 1 tahun itu. Salah satunya adalah bulan Rajab, yang isinya, yang intinya di dalam bulan Rajab inilah perintah Allah menjalankan hambanya Isra dan Mi'raj, dan perintah yang paling prinsip disampaikan oleh Allah melalui junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah sholat 5 waktu kita. Oleh karenanya sekali lagi, sesibuk apapun kita mengurusi duniawi, jangan sampai tinggalkan sholat dan sholat, tetap sholat. Dan selanjutnya, sesulit apapun kita menghadapi duniawi, jangan sampai kita tergelincir akidah kita, terbengkalai kita dalam hidup ini, terfokus, tertipu dengan urusan duniawi. Jangan sampai seperti yang dikatakan Rasulullah, saya ti'ala zaman la ibadul ma'ruf ma khalal malamin halalin amin haramin. Kelak di akhir zaman, kata Rasulullah, akan terjadi manusia dalam mengurusi duniawi, mencari kepentingan duniawi, tidak lagi kenal halal dan haram. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan baginda Rasul betul-betul terjadi saat ini. Betapa banyaknya orang-orang yang awalnya masih sehat walafiat, masih sangat baik, eksis melaksanakan, mempertahankan iman dan Islamnya, tapi begitu menghadapi duniawi, tergelincir akidahnya, tergadai akidahnya, tergadai Islamnya dan imannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, diselamatkan akidah kita, tetap eksis sekali la ilaha illallah, sampai mati pun ucapannya adalah la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khaira wa ja'tanibu anis sayyi'ati la'allakum tuflihun. Masyarul muslimin, saudaraku yang mulia rahimakumullah. Marilah kita betul-betul eksis melaksanakan perintah salat lima waktu kita. Kita urus sebaik-baiknya, jangan sampai terbengkalai. Sekali lagi, sesibuk apapun kita ngurusi duniawi, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Sempatkan sholat dan sempatkan sholat, karena itu tolak ukur kita yang bakal mengantarkan kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Sholat lima waktu kita. Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar diperingati, bukan hanya sekedar diaktualisasikan dengan peringatan Isra Mi'raj, dengan gebiar peringatan Isra Mi'raj, tetapi kita tidak pernah memperingati sholat lima waktu kita. Rugilah kita kelak di akhirat. Rugi betul kita tidak sholat, betul-betul celaka. Bahkan salah satunya orang itu, untuk mengukur orang itu muslim atau tidak, mukmin atau tidak, dilihat dari secara mereka sholat kepada Allah, cara ibadahnya pada Allah Subhanahu. Dari sholat lima waktu, tolak ukurnya sholat lima waktu. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Sesibuk apapun kita ngurusi dunia ini, mudah-mudahan tetap sholat eksis, melaksanakan perintah lima waktu kita. Amin Allahumma amin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة وشد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسر لنا يا الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.